Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما وألحقني بالصالحين آمين. Kita masih membicarakan doa yang memohon agar kita ditutupi aurat kita, cacat kita, aib kita. Mohon juga untuk diamankan dari ketakutan kita, dan mohon agar supaya dibayarkan hutang-hutang kita, ditunaikan hutang-hutang kita. Mari kita ulangi doa yang sedang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi anni daini. Amin. Dua bagian pertama yang memohon untuk ditutupi aib kita, cacat kita sudah kita bahas, dan juga mohon untuk diamankan dari ketakutan kita juga sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu mohon agar supaya ditunaikan, dibayarkan hutang kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk dibayarkan dari hutang-hutang kita itu banyak sekali versinya. Dulu yang sudah pernah kita bahas adalah doa yang memohon banyak sekali perlindungan dari hal-hal yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ini doanya doa mohon perlindungan dari lilitan hutang. Dulu sudah kita bahas, sudah agak lama. Termasuk juga doa yang terkait dengan dibayarkan hutang ini adalah doa yang juga sangat populer, yang sering dibaca, dimohonkan oleh para imam. Itu adalah doa yang yang minta agar supaya dihindarkan dari beberapa hal juga. Rabbana la tada'lana dzamban illa ghafartah, yang itu ya. Tuhan sering kita dengar ya. Ya Allah, jangan biarkan kami ini punya dosa kecuali Engkau mengampunkannya. Itu rentetannya banyak. Rabbana la tada'lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Nah, di antaranya adalah wala dainan illa qadaitah.
Ya Allah, jangan sekali-kali kami ini punya hutang kecuali Engkau membayarkannya, menunaikan hutang saya. Jadi ada beberapa versi. Nah tentu saja dengan banyaknya versi doa mohon dibayarkan hutang ini oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita ini menunjukkan betapa memang terkait dengan persoalan hutang itu kita betul-betul mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayar hutang. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini kan memang ya ada kalanya cukup, ada kalanya kurang dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan yang sekunder khususnya yang primer. Jadi kalau kita bicara kebutuhan kan kemarin sudah pernah kita bicara tentang kebutuhan gitu ya, yang mudah-mudahan kita itu ya dipenuhi kebutuhan kita, dan yang memenuhi kebutuhan kita itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Tetapi dalam kenyataannya memang kita hidup tidak selamanya itu bisa terpenuhi kebutuhan kita. Lalu kemudian meskipun toh kebutuhan kita ini tidak terpenuhi sekalipun, itu jangan sampai kemudian memenuhi kebutuhan itu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang dilarang. Dengan jalan yang dilarang ya yang paling populer kita dengar ya dengan mencuri, dengan korupsi, dengan menipu, dengan memalak, dengan mengutil, macam-macam lah istilahnya. Intinya jangan sampai mengambil hak orang lain. Nah, ada jalan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Apa yang boleh? Yang boleh itu ya hutang itu. Hutang itu boleh hukumnya dalam Islam. Diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya hutang itu kok ternyata memang tidak mampu, dalam pengertian tidak mampu bisa membayar, bahkan meminta pun juga masih boleh. Meskipun tidak dianjurkan, bahkan ya kalau bisa dihindari. Tetapi kalau memang betul-betul tidak terpenuhi kebutuhannya dan harus misalnya bagaimana? Tapi itu tidak boleh kemudian lalu dijadikan sebagai katakanlah kebiasaan, apalagi profesi. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Bahkan Nabi pernah menyatakan juga orang yang berusaha dengan segala kemampuan, termasuk sampai usaha-usaha yang kasar sekalipun, mencari kayu bakar kemudian lalu dijual, itu lebih baik dibandingkan dengan meminta-minta. Jadi boleh, ada cara lain, yang penting tidak haram, tidak hal yang batil. Nah, tetapi tentu saja ada syarat-syarat ya, terkait dengan hutang itu. Ya. Nah, yang paling jelas ya bahwa hutang itu karena hutang maka ya harus dibayar. Nah, pentingnya membayar hutang itu sampai-sampai kalau toh kita itu sudah wafat, sudah mati, kok masih meninggalkan hutang, kewajiban membayar hutang itu tidak gugur. Jadi kewajiban membayar hutang itu tidak gugur. Makanya ketika kita itu mengantarkan jenazah itu biasanya selalu apa itu? Pidato dari pihak keluarga. Selalu menyampaikan di samping mohon maaf atas semua kesalahan, juga biasanya disampaikan hubungan anak Adam ya betul itu. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu,
kalau sekiranya almarhum atau almarhumah si Anu itu masih memiliki hubungan haku adami sangkut paut baik terkait dengan persoalan minjam meminjam hutang berhutang ya. Kalau sekiranya hutang itu kecil dan bapak-bapak ibu mengikhlaskan ya alhamdulillah. Tetapi kalau sekiranya itu banyak ya, dan bapak-bapak masih merasa perlu untuk diselesaikan ya silahkan segera menghubungi ahli waris. Jadi waris itu termasuk waris. Hutang itu termasuk hal yang diwariskan kepada ahli waris. Jadi yang diwariskan itu tidak hanya harta yang ada, tetapi hutang juga diwariskan juga. Oleh karena itu sebelum dibagi waris itu mestinya ya hutang-hutang itu dibayar terlebih dulu, baru kalau ada sisanya ya seberapapun dibagi waris. Tapi kalau tinggalannya kok minus, lebih banyak hutangnya, ya justru hutang itu yang juga menjadi tanggungan dari ahli warisnya. Ya. Kalau itu sampai tidak terbayar, ya nanti akan menjadi tanggungan yang bersangkutan itu sampai kapanpun di hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu memang harus dibayar, dan membayarnya itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayarnya itu, menunaikan hutang-hutang kita. Nah, ini sekali lagi pentingnya untuk membayar hutang. Nah, lagi-lagi perlu saya kemudian tambahkan supaya kita ini juga paham terkait dengan perusahaan hutang ini. Jadi memang terkait dengan hutang ini perintah untuk segera membayar ya, ini bagi orang yang berhutang. Tapi bagi orang yang dihutangi, ini saya ulangi lagi, saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi. Untuk orang yang menghutangi itu perintahnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum. Kalau ada orang yang hutang kepadamu, tunggu sampai dengan longgar. Meskipun jatuh tempo sekalipun, kalau belum ya tunggu lagi. Kalau jatuh tempo kok belum mampu lah, suruh gimana? Bahkan malahan wa anta sadaqu khairul lakum. Dan kalau kamu mensedekahkannya itu lebih baik dari kamu. Nah, silakan ya. Jadi sekali lagi bagi orang yang berhutang perintahnya adalah segera bayar dan usahakan dibayar, karena itu sampai kapanpun akan menjadi tanggungan, sampai mati sekalipun akan menjadi tanggungan. Tetapi bagi orang yang menghutangi perintahnya tunggu sampai dengan longgar, bahkan kalau kita mau mensedekahkan itu lebih baik. Nah, inilah indahnya ajaran agama kita, agama Islam. Jadi masing-masing perintah itu punya khitab masing-masing. Ya. Jangan kemudian khitab ini dibalik malahan ya. Jadi yang berhutang bilang, loh kamu apa tidak pernah baca Quran? Di Quran itu ngomong loh, ayat yang mengatakan nak ana wong utang iki kon memberikan kelonggaran bahkan mensedekahkan. Kamu kok nagih-nagih terus ya, misalnya gitu ya. Yang berhutang tidak boleh bilang begitu ya. Tidak boleh. Nah, tapi kalau kita pada pihak yang dihutangi juga jangan kemudian, loh kamu itu tidak pernah bayar, tidak pernah baca Quran toh, tidak pernah baca hadis toh. Orang berhutang tuh harus segera bayar. Kalau tidak kamu nanti akan, wah tidak boleh juga. Jadi khitab ini harus kepada sasaran masing-masing. Nah, kalau khitab ini sasarannya tepat pada pihak masing-masing, yang namanya hidup itu menjadi sangat indah, sangat enak. Perintah untuk menghormati tamu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah.
Jadi kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati tamu. Jadi kalau orang tamu dihormati. Ya nak perlu disembelih ke ayam zaman biyen ya. Sekarang sih ya langsung ke pasar saja. Kalau nggak ke pasar ya ke warung gitu aja. Kalau nggak sempat masak. Tapi intinya dihormati. Dihormati. Tapi bagi orang yang bertamu, ya, itu dalilnya bukan itu. Dalilnya ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti orang mati, dia apa-apake kudu nganut sing ditamoni. Ojo kok kemudian lalu sing tamune nganggo dalil kowe iki nak beriman kudu ngurmati tamu lho ya. Oh ora dihormati aku kowe iki berarti ora beriman kowe ya gitu ya. Ya. Terus sing kene kowe iki tamu lho ya kudu kaya mayit tak apa kudu gelem ya, enggak begitu. Jadi tadi dalil tadi ada khitabnya masing-masing. Nah, kita itu sedapat mungkin mengamalkan dalil-dalil yang diarahkan kepada kita dalam posisi apa kita. Ya, meskipun memang ya dalil itu pada umumnya ya berlaku untuk semua orang, tapi sekali lagi khitabnya berbeda. Nah, di sini dengan kita memahami seperti ini ya, itu hidup kita menjadi lebih nyaman kira-kira insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi lagi doa yang kita sedang bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi anni daini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.